Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Papua Barat yang beranggotakan saya Faras Tiani Daniel, lalu ada Andika Bayu Darmawan, Haikal, dan juga Samara Novia Asikan Fauziah yang akan mempresentasikan hasil responsi praktikum Geospatial Artificial Intelligence dengan menganalisis perubahan tutupan lahan di Papua Barat menggunakan pendekatan shallow learning, neural network, dan juga deep learning. Next. Baiklah, untuk wilayah kajian yang kita gunakan adalah daerah sekitar Manokwari, Papua Barat, ya, di mana tahun yang kita gunakan adalah tahun 2023 dan tahun 2025. Untuk pemrosesan datanya sendiri, yang pertama data dan area kajian, kita menggunakan citra multispektral Sentinel-2 dari Google Earth Engine, di mana wilayah kajiannya adalah Papua Barat yang dipotong sesuai dengan batas area kajian kita sendiri. Selanjutnya pengambilan sampel, di mana pengambilan sampel dilakukan di software QGIS sampai kita di mana sampel dipilih merata untuk mewakili variasi kondisi tutupan lahan. Langkah selanjutnya itu rasterize, di mana sampel dirasterasi dengan resolusi menyesuaikan Sentinel-2, di mana setiap kelas diberi nilai kode, yaitu 1 merupakan loss, 2 merupakan gain, dan 3 merupakan no change. Langkah keempat adalah raster pixel to point. Raster sampel dikonversi menjadi titik untuk mewakili setiap pixel, di mana titik ini berfungsi sebagai dasar ekstraksi nilai spektral. Langkah selanjutnya adalah sampel raster value. Nilai band sentinel diekstraksi untuk setiap band, baik itu blue, green, red, near, shear, dan lain-lainnya. Yang hasil ekstraksi tersebut disimpan dalam bentuk format CSV untuk dilakukan analisis lanjutan. Dan langkah terakhir adalah menggabungkan CSV tahun 2023 dan tahun 2025 di software RStudio. Di mana langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama membuat citra Sentinel-2 tahun 2023 dan 2025, lalu memberi nama tiap band. Selanjutnya membuat raster kelas dan menyesuaikan resolusinya dengan citra 2023. Selanjutnya menyamakan grid citra 2025 dengan citra 2023 melalui resampling. Dan yang terakhir adalah menggabungkan semua raster, mengekstrak nilainya menjadi data frame, membersihkan NA, dan menyimpan hasil akhir ke final training data CSV. Baiklah, untuk metode project yang pertama yaitu shallow learning. Pertama menggunakan random forest. Random forest sendiri merupakan metode yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Di mana kelebihan dari random forest itu sendiri adalah satu, akurat dan stabil, dua, tahan terhadap overfitting, tiga, efektif pada data berdimensi tinggi, dan yang terakhir cocok untuk data yang tidak seimbang. Implementasi RF dalam shallow learning adalah yang pertama data training dan data test dibaca dari file CSV, selanjutnya fitur X dan label Y dipisahkan dari kolom terakhir, oversampling dilakukan dengan random oversampler, dan selanjutnya model RF dilatih menggunakan random search CV. Dan terakhir, model terbaik disimpan dan kemudian diuji pada data test. Selanjutnya itu fitur extraction, di mana fitur ini digunakan berasal dari hasil fitur RFE yang sebelumnya dipilih sebagai fitur terbaik dari data citra. Setiap fitur merepresentasikan nilai band multispektral, indeks, atau atribut yang relevan dengan karakteristik perubahan tutupan lahan, seperti gain, loss, dan no change. Dan terakhir, proses fitur extraction menghasilkan dataset yang lebih ringkas namun tetap informatif untuk meningkatkan performa model RF. Dan terakhir yaitu pemanfaatan data trend dan tes. Dataset yang telah dipisahkan menjadi dua hal, yaitu yang pertama data latih dan yang kedua data uji. Data trend digunakan untuk membangun model, melakukan oversampling dengan random oversampler, dan menjalankan proses hyperparameter tuning random forest. Sedangkan data test digunakan secara terpisah untuk menilai kemampuan generalisasi model terhadap data baru, di mana evaluasi hasil prediksi pada data test dilakukan menggunakan akurasi, classification report, dan confusion matrix untuk melihat performa model secara lebih menyeluruh. Selanjutnya yaitu metode project kedua yaitu neural network. Yang pertama, input berupa vektor fitur per data yaitu 24 fitur per sampel yang dikonversi menjadi tensor PyTorch. Yang kedua, model neural network yang digunakan berbentuk multi-layer perceptron atau MLP. Yang ketiga, parameter pelatihan yaitu epoch 50, batch size 128, optimizer Adam, learning rate 0,01, dan loss functionnya cross entropy loss. Yang keempat, proses training dilakukan menggunakan perangkat GPU yaitu CUDA untuk mempercepat komputasi. Yang kelima, performa model dipantau melalui graphic loss dan juga akurasi. Yang keenam, setelah training, model diuji pada data testing untuk memperoleh akurasi prediksi akhir. Dan yang ketujuh, mode inferensi menggunakan model eval untuk memastikan tidak ada update bobot saat testing. Kemudian untuk metode project ketiga itu deep learning menggunakan dua jenis data. Yang pertama ada citra Sentinel-2 sekitar Manokwari diambil di tahun pengambilan 2025, 24 Juni, menggunakan wilayah yang sedikit berbeda. Nah, untuk data kedua diterapkan juga label yang diolah dari raster calculator dan reclassify di QGIS dan ArcGIS. Kemudian dimasukkan ke dalam script 00, 06, dan 07, di mana script 00 terdiri atas proses load citra dan label, grading, dan augmentasi. Kemudian untuk script 06 terdiri atas load dataset batch hasil script 00, mendefinisikan arsitektur model, training, dan simpan model. Kemudian untuk script 07 dilakukan kembali grading citra test atau inferensi, prediksi setiap batch, dan staging atau penggabungan. Lanjut. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan kode project shallow learning. Script diawali dengan mengimport library yang diperlukan dan memuat dataset training serta tes dari file CSV. Data kemudian dipisahkan menjadi fitur dan label sehingga siap digunakan dalam proses pembangunan model. Selanjutnya, ketidakseimbangan kelas pada data training diolah menggunakan random oversampler, di mana teknik ini akan menambah sampel pada kelas yang jumlahnya sedikit sehingga distribusi kelas menjadi lebih seimbang dan model tidak bias. Setelah itu, dibuat sebuah random grid yang berisi beberapa pilihan hyperparameter yang akan dicoba, seperti jumlah pohon dan kedalaman maksimum. Grid ini digunakan sebagai ruang pencarian bagi proses tuning model random forest. Proses optimasi dilakukan menggunakan randomizer CV yang mencari kombinasi hyperparameter terbaik melalui evaluasi cross validation. Model terbaik kemudian dilatih menggunakan data hasil oversampling dan disimpan dalam variabel RF random. Selanjutnya, model yang telah dioptimalkan dievaluasi pada data testing dengan menghitung akurasi, classification report, dan confusion matrix, di mana hasil ini memberikan gambaran performa model dalam mengenali tiap kelas data uji. Terakhir, model yang sudah selesai dilatih disimpan ke Google Drive agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang.
Selanjutnya, yaitu penjelasan kode Project 2 Neural Network. Yang pertama, data train dan tes dibaca dari file CSV, kemudian fitur dan label dikonversi menjadi array NumPy, dan selanjutnya menjadi tensor PyTorch. Label disesuaikan, dikurangi 1 agar cocok dengan cross entropy loss. Lalu, model MLP diimpor dan dipindahkan ke perangkat komputasi, yaitu CPU, optimizer Adam, fungsi loss cross entropy loss, batch size, dan juga jumlah epochnya ditetapkan. Lalu, model dilatih menggunakan mini batch, melakukan forward pass, menghitung loss, back propagation, dan juga update bobot. Loss dan akurasi training disimpan di setiap epoch. Lalu, pada mode evaluasi, model diuji tanpa gradient untuk menghitung loss dan akurasi tes, kemudian nilai-nilai tersebut dicatat untuk pemantauan performa. Yang terakhir, grafik loss dan akurasi ditampilkan untuk melihat dinamika pelatihan, model kemudian menghasilkan prediksi akhir pada data tes yang dibandingkan dengan label asli untuk menghitung akurasi akhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan kode project 2 yaitu neural network. Yang pertama, di tahap pertama kita melakukan setup dan loading model. Di sini kita mengecek apakah sistem kita support untuk CPU atau tidak, menggunakan perintah torch juga is available. Dan kalau tersedia, model akan lebih jalan di GPU untuk proses yang lebih cepat, dan kalau tidak, kita akan menggunakan CPU. Model yang kita gunakan adalah multi-layer perceptron atau MLP dengan arsitektur yang cukup sederhana. Input layer menerima 20 fitur dari band raster kita, kemudian diproses di hidden layer dengan 64 neuron menggunakan aktivasi ReLU, dan akhirnya output layer menghasilkan 5 kelas prediksi. Setelah arsitektur model didefinisikan, kemudian kita load checkpoint model yang sudah di training sebelumnya menggunakan torch load, lalu kita set model ke evaluation mode dengan .eval agar tidak ada proses training yang terjadi saat interval. Langkah selanjutnya adalah load and processing, di mana kita punya list matching index yang berisi 20 nomor band yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Jadi dari sekian banyak yang ada di raster kita hanya pilih 20 band yang paling relevan. Lalu data raster kita baca menggunakan raster Rio dan awalnya bentuknya adalah 3D, yang dimana ada jumlah band, tinggi dan lebar. Nah, kemudian karena model neural network ini butuh input 2 dimensi, kita perlu flatten atau meratakan data ini. Hasilnya adalah data matrix dengan 634.000 lebih pixel sebagai baris dan 20 band sebagai kolom. Lalu terakhir kita konversi NumPy array menjadi PyTorch tensor dengan tipe float 32 agar bisa diproses oleh model 3. Lalu yang ketiga adalah handling missing value, yaitu dengan apabila kita menemui masa yang cukup krusial, kita menggunakan torch listener, yaitu apabila ada 1,2 juta nilainan dalam data kita, masa besar ini bisa kita langsung jalankan dengan model data, yaitu nan hasilnya akan semua. Solusinya menggunakan torch nan to number yang akan mengganti semua nilainan menjadi 0. Fungsi ini menangani nilai infinite yang mungkin ada dan bandingnya dengan batas aman plus minus 1 juta. Dan kemudian setelah cleaning kita validasi lagi dengan tidak ada data tersisa dan hasilnya false, atau artinya data kita sudah bersih dan siap untuk inference. Nah, yang kemudian langkah selanjutnya ada inference, kita melakukan prediksi tanpa gradient, dan modul outputnya logis berupa kita mengambil kelas tertinggi dengan torchmax, dan hasilnya ada seperti yang ada di PPT, yaitu sebesar 634.786 pixel terklasifikasi ke 5 kelas, dan kemudian kita ekspor hasilnya ke reshape dengan format raster dan divisualisasi dengan matplotlib dan simpan sebagai geotiff dengan nama classified and fixed.tif. Kemudian untuk proyek ketiga, sebenarnya tujuan dari proyek ini itu untuk membedakan kawasan vegetasi dan non-vegetasi, sehingga untuk melakukan proses secara maksimal dilakukan segmentasi. Nah, segmentasi ini tuh digunakan model berbasis deep learning berupa UNet, di mana unit ini memerlukan adanya banyak dataset untuk dipelajari oleh model, sehingga untuk melakukan training data dilakukan proses augmentasi. Nah, di script 00 ini dilakukan pengolahan citra, di mana citra asli dan mask dipanggil terlebih dahulu dari direktur penyimpanan. Kemudian citra akan dipotong atau grading menjadi batch kecil dengan ukuran patch besar 256 pixel dan stretch 128 pixel. Nah, stretch 128 ini mengindikasikan adanya overlap antar pixel. Nah, kemudian augmentasi dilakukan untuk menambah jumlah dan variasi data latih, di mana augmentasi ini melibatkan proses transformasi berupa rotasi, flipping, perubahan brightness, dan lainnya. Nah, hasilnya berupa kumpulan patch citra dan patch mask baik versi asli maupun augmentasi yang siap digunakan dalam training. Nah, kemudian untuk script 06 dilakukan training model segmentasi dengan arsitektur unit, di mana batch hasil preprocessing dari script 00 dimuat dan dibagi menjadi dataset training dan validasi. Nah, dataset training itu sekitar 80% dan validasi sekitar 20%. Dengan pendefinisian loss function, optimizer berupa Adam, dan metrik evaluasi berupa IOU. Kemudian untuk setiap patch citra dibandingkan dengan patch mask untuk dihitung error melalui fungsi loss. Parameter model kemudian diperbarui secara bertahap hingga optimal untuk deteksi vegetasi. Nah, performa ini terus dipantau dengan data validasi atau data test untuk mencegah overfitting. Setelah model mencapai titik konvergensi atau kemampuan optimum, nilai loss, nilai akurasi, dan nilai IOU akan stabil, dan model disimpan dalam bentuk base model.pth. Lanjut. Kemudian script 07 digunakan untuk menerapkan model terlatih pada citra uji, di mana citra uji itu dilakukan breeding terlebih dahulu dengan ukuran patch sekitar 256 pixel dan stride sekitar 256 pixel. Nah, jika diperhatikan, ukuran stride citra uji dan citra training itu berbeda. Sebenarnya lebih baik menggunakan ukuran sama untuk menghasilkan hasil masking yang lebih baik. Nah, kemudian citra patch itu tadi diprediksi hingga menghasilkan patch mask prediksi yang dilakukan stitching untuk membentuk satu citra mask berukuran penuh, sehingga tetapi karena ukuran stride yang diterapkan berbeda, maka citra mask tidak menutupi keseluruhan citra uji. Lanjut. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu tampak pada script 00, di mana stride untuk training diterapkan 128 dan stride untuk inferensi 256. Ada perbedaan jelas yang nantinya akan menghasilkan mask yang tidak keseluruhan. Kemudian untuk script 06 diterapkan EVO sebanyak 50 dengan split data training dan data tes 80 hingga 20%, di mana data training itu terdiri dari 19 data dan data tes terdiri dari 5. Itu juga termasuk pemisahan image dan labelnya. Nah, kemudian untuk band yang digunakan itu terdiri atas 3 band berupa RGB, berbeda dengan praktikum kemarin yang menggunakan 4 band dengan tambahan band NIR. Nah, akibatnya itu nanti di bagian mask model akan sedikit sulit mendeteksi vegetasi dan non-vegetasi. Untuk script 07 diterapkan pula channel atau band sebanyak 3, seperti yang diterapkan pada script 06. Lanjut.
Selanjutnya hasil dari project 1 yaitu shallow learning. Yang pertama yaitu hasil akurasi, di mana random forest test akurasi menghasilkan nilai 0,99 atau 99% dan random forest based akurasi cross validation menghasilkan nilai 0,998 atau 99%. Akurasi uji random forest mencapai 99,029% menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data baru dengan sangat baik. Selanjutnya akurasi cross validation 99,80% menunjukkan bahwa performa model stabil di berbagai skenario pelatihan. Selisih akurasi yang kecil menunjukkan model tidak overfitting dan tetap konsisten pada data uji. Dan terakhir, kinerja yang tinggi diperoleh dari prinsip random forest yang menggabungkan banyak poin keputusan melalui bagging dan pemilihan fitur acak. Hasil yang kedua yaitu random forest classification report. Nilai precision, recall, dan F1 score pada seluruh kelas menunjukkan performa sangat tinggi dan dengan kelas 1 dan 3 mencapai nilai sempurna pada beberapa metrik. Kelas 2 memiliki precision 0,93 namun tetap menunjukkan ketepatan prediksi yang sangat baik. Sedangkan recall mencapai nilai 1 sehingga seluruh sampel kelas prediksi dengan benar. Selanjutnya, kelas 1 memiliki recall 0,96, di mana ini sedikit lebih rendah dibandingkan kelas lain, tetapi tetap mencerminkan kemampuan model mengenali sebagian besar sampel kelas tersebut. F1 score untuk seluruh kelas berada antara 0,96 hingga 1, di mana ini menunjukkan keseimbangan kuat antara precision dan recall pada setiap kategori. Selanjutnya, akurasi keseluruhan sebesar 0,99, di mana ini menunjukkan bahwa hampir seluruh prediksi model tepat. Dan terakhir, nilai macro average dan weight average yang berada pada kisaran 0,98 hingga 0,99 menunjukkan performa model yang stabil dan tidak bias terhadap kelas dengan jumlah data yang lebih besar. Hasil yang ketiga adalah confusion matrix. Nilai confusion matrix umumnya berada pada diagonal utama yang menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan hampir seluruh data sesuai label sebenarnya. Pada kelas 1, sebanyak 47 data terklasifikasi dengan benar dan hanya 2 data yang salah diprediksi sebagai kelas 2. Selanjutnya pada kelas 2 memiliki performa yang sempurna dengan 26 prediksi benar dan tanpa kesalahan sama sekali. Dan terakhir kelas 3 juga menunjukkan hasil sempurna dengan 131 data sepenuhnya terklasifikasi dengan benar. Kesalahan klasifikasi hanya terjadi pada kelas 1 dan jumlahnya sangat kecil, sehingga tidak mempengaruhi performa model keseluruhan secara signifikan. Selanjutnya yaitu hasil dari Project 2 Neural Network. Dari Neural Network sendiri ada yang pertama grafik cross entropy. Grafik cross entropy loss menunjukkan tren penurunan yang konsisten pada train loss dan test loss seiring bertambahnya epoch. Pola penurunan tersebut mengindikasikan bahwa model berhasil mempelajari pola data pelatihan secara bertahap. Selisih yang kecil antara train loss dan test loss menandakan tidak terjadi overfitting yang signifikan. Next. Grafik akurasi neural network. Grafik akurasi menunjukkan peningkatan bertahap pada akurasi pelatihan dan pengujian selama proses training. Akurasi pengujian mengikuti pola peningkatan akurasi pelatihan sehingga model dinilai memiliki performa prediktif yang baik. Pada akhir pelatihan, akurasi model mencapai sekitar 0,9 yang dapat dikategorikan sebagai hasil baik untuk dataset yang digunakan. Lalu nilai akurasi prediksi dari model neural network sendiri yaitu sebesar 88,83%, yang menunjukkan kemampuan prediksi yang cukup baik pada data uji. Akurasi yang mendekati 90% ini menandakan bahwa model berhasil mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola dan karakteristik penting dari data pelatihan. Oke, selanjutnya kita amati terlebih dahulu peta di sebelah kiri layar ini, yang dimana adalah peta hasil klasifikasi penutup dan bangunan lahan dengan metode neural network di sebagian wilayah Papua Barat. Oke, dapat diamati juga bahwa warna yang cukup dominan adalah warna biru tua, yang dimana di legenda warna biru tua berarti no change atau tidak ada perubahan. Lalu ini artinya apa? Artinya adalah sebagian besar wilayah yang kami teliti di Papua Barat, yaitu khususnya Manokwari, itu status lainnya sangat stabil, hutan tetap terjaga selama periode 2023 sampai dengan 2025. Nah, ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian di sana cukup berhasil dan aktivitas konversi lahan tidak banyak yang terjadi. Lalu yang kedua, kita perlu perhatikan juga bahwa konsentrasi kelas loss atau kuning atau hilang itu ada di area tertentu, di mana itu terkonsentrasi di area utara, tengah maupun selatan. Nah, warna kuning ini sendiri mengindikasi bahwa ada pembukaan lahan di lokasi tersebut. Mungkin ada beberapa penyebabnya ataupun beberapa yang menjadi faktor dari hal tersebut. Yang pertama, adanya aktivitas pertanian atau penggunaan skala kecil yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Lalu yang kedua, perluasan permukiman di pinggir kota Manokwari atau Sorong. Dan yang ketiga, perubahan bentuk lahan akibat penggunaan skala kecil. Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa lahan di Papua Barat sangat stabil dan mayoritas hutan tetap utuh dengan warna biru itu tadi. Kemudian untuk hasil dari project 3 deep learning, keberhasilan augmentasi itu dapat dilihat dari perbandingan antara data original dan data hasil augmentasi, di mana di tabel ini terlihat bahwa ada perubahan tampilan. Perubahan ini itu terjadi karena selama augmentasi terjadi transformasi berupa pergeseran, rotasi, skalasi, flipping horizontal, vertikal, zooming, cropping, perubahan geseran, dan distorsi. Kemudian untuk transformasi pada data yang digunakan itu didominasi oleh rotasi dan flipping. Nah, augmentasi ini memungkinkan model mempelajari data dengan lebih baik melalui berbagai kondisi visual sehingga tidak terjadi overfitting dan model lebih robust atau lebih stabil terhadap variasi di dunia nyata. Lanjut. Nah, kemudian untuk hasil yang kedua ada grafik IOU, di mana IOU digunakan untuk evaluasi kualitas hasil segmentasi model terhadap ground truth atau kondisi sebenarnya, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin baik kualitas prediksi model. Nah, dari grafik ini tuh tampak bahwa nilai IOU didapatkan mendekati 1, yang berarti kemampuan prediksi model cukup baik. Pada epoch awal nilai IOU itu cenderung rendah, yang berarti model baru mempelajari data sehingga belum mampu mengenali objek dengan akurat. Nah, seiring epoch berlanjut, IOU terus meningkat selama training, model terus melihat banyak tes citra dan mask, menjadi semakin sensitif untuk deteksi objek. Lanjut. Kemudian diamati pula bahwa IOU trend pada epoch awal itu lebih tinggi daripada IOU test, sebab model masih lebih adaptif terhadap data trend daripada data test. Nah, seiring dengan berjalannya epoch, si data test memiliki IOU yang lebih tinggi daripada data trend. Itu mengindikasikan bahwa tidak terjadi overfitting dan generalisasi yang dilakukan model cenderung membaik. Kemudian di tahap akhir nilai IOU relatif stabil yang menunjukkan bahwa model telah mencapai performa terbaik atau titik konvergensi. Nah, perbaikan bobot menjadi sangat kecil dan model tidak lagi mempelajari hal baru. Lanjut. Grafik loss menunjukkan tingkat kesalahan prediksi dibandingkan ground truth, di mana semakin tinggi nilainya maka berarti model semakin banyak melakukan prediksi. Di epoch bagian awal, prediksi kesalahan cukup tinggi dan menurun seiring epoch terus berlanjut. Nah, kemudian pada bagian akhir nilai epoch itu stabil karena telah mencapai titik konvergensi. Selanjutnya,
Kemudian selanjutnya, pada epoch awal, model lebih cepat beradaptasi pada data train, sehingga data train memiliki loss lebih rendah daripada data test. Nah, seiring berjalannya epoch, data test memiliki loss lebih tinggi daripada data train, yang mengindikasikan bahwa model telah mempelajari pola dan generalisasi dengan lebih baik, dan tidak terjadi overfitting. Jikapun terjadi overfitting, masih dalam jumlah yang bisa ditoleransi. Selanjutnya, grafik akurasi menyatakan bahwa banyak piksel yang diprediksi benar oleh model, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak piksel yang terklasifikasikan sesuai dengan ground truth. Nah, pada epoch awal ini akurasinya cenderung rendah sebab model masih belajar, bobot jaringan masih acak, dan prediksi masih banyak kesalahan. Seiring dengan epoch yang meningkat, akurasi semakin meningkat dengan signifikan. Nah, sebab terjadi perbaikan bobot, segmentasi menjadi semakin akurat, dan kesalahan prediksi makin kecil. Pola grafik test dan train cenderung mirip, yang berarti model berjalan optimal. Jika ditemui data train yang lebih tinggi daripada data test, itu mengindikasikan bahwa terjadi overfitting. Lanjut. Untuk akurasi data train dan data test dapat dilihat lebih lanjut pada tabel akurasi. Lanjut. Oke, untuk arsitektur unit sendiri terdiri atas jalur encoder dan decoder, di mana encoder itu digunakan untuk ekstraksi fitur dari beberapa layer konvolusi dengan adanya pengurangan resolusi. Nah, bottleneck yang berwarna kuning ini digunakan untuk menggabungkan seluruh fitur yang telah dipadatkan oleh encoder yang berwarna biru. Model mampu mempelajari pola objek yang lebih mendalam. Nah, decoder ini yang berwarna merah digunakan untuk mengembalikan resolusi citra dengan penggabungan informasi fitur dari encoder. Prosesnya melibatkan peningkatan resolusi, penggabungan fitur, dan perbaikan detail segmentasi. Lanjut. Nah, kemudian untuk hasil masking itu cenderung terpotong karena perbedaan ukuran stride antara citra dan inferensi tadi, sehingga tila ukuran sisa tidak diprediksi dan area citra hilang saat stitching. Nah, beberapa bagian sungai dan bangunan itu terdeteksi sebagai vegetasi sebab band RGB kurang mampu dalam membedakan vegetasi dengan objek lain, terutama air keruh dan tanah basah. Nah, karena citra yang didapatkan atau diperoleh itu sebagian besar terdiri atas vegetasi, maka terjadi class imbalance yang menjadikan model lebih cenderung mengklasifikasikan objek sebagai vegetasi. Lanjut. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.